Baik, selamat malam nih, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Forensic Accounting and Fraud Auditing. Kami dari kelompok 12, William Sanjaya dan saya Eliana, akan mempresentasikan tentang fraud operations. Jadi sebelum memulai, izinkan kami pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli buah. Hati-hati buahnya basi. Apa kabar keluargaku semua? Izinkan kami berpresentasi. Kita mulai ya. Pertama adalah covered operation. Jadi covered operation ini sebenarnya adalah nama lainnya adalah operasi penyamaran. Tapi dia juga bisa disebut sting operation, dan sting operation itu adalah istilah lain yang biasa dipakai untuk dalam hal kepolisian seperti itu. Jadi nanti yang sting operation akan dijelaskan oleh William dan saya akan menjelaskan tentang covered operation. Jadi covered operation sendiri itu ada dua bentuk. Yang pertama undercover operations dan yang kedua surveillance operation. Nah, undercover operation ini menggunakan samaran dan tipuan. Jadi pemeriksa itu tidak perlu menunggu informasi yang datang sehingga ia langsung terjun ke lapangan menggunakan samaran. Dan yang kedua adalah surveillance operation. Jadi surveillance operation ini adalah pengamatan tindak tanduk pelaku kejahatan. Surveillance operation ini juga harus dilakukan dengan teliti dan penuh kesabaran. Kemudian sebelum melakukan undercover operation, pemimpin itu harus membuat catatan mengenai yang pertama, informasi yang sudah terkumpul yang menjadi dasar operasi ini. Yang kedua, informasi yang diharapkan dapat dikumpulkan dalam operasi ini. Yang ketiga, identitas tersangka jika diketahui. Dan yang terakhir, para pelaksana di bawah kendali tersangka. Kemudian ada tujuan undercover operation. Nah, tujuannya yang pertama untuk mengumpulkan bukti kejahatan, baik dari masa lalu, masa kini, dan juga mungkin masa mendatang. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat, misalnya siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini, ataupun siapa saksi yang melihat kejadian ini. Yang ketiga, menentukan rekan sepermainan, atau bahkan otak di balik kejahatan ini. Yang keempat, memulihkan kerugian yang terjadi, karena kejahatan ini adalah perilaku yang melawan hukum, jadi harus diketahui kerugian yang terjadi akibat perlawanan hukum tersebut. Yang kelima, menentukan modus operandi. Nah, modus operandi ini misalnya bagaimana si pelaku kejahatan bisa menembus benteng pertahanan, di mana letak kelemahan dari tahanan yang kita punya sehingga bisa ditembus oleh pelaku kejahatan. Covered operation ini sebenarnya adalah solusi terakhir dalam memecahkan suatu kasus karena kita memiliki risiko yang tinggi dan juga biaya yang mahal. Dan jika masih ada cara lain untuk melakukan pengamatan atau untuk menyelesaikan sebuah kasus, lebih baik kita menggunakan cara lain tersebut. Lalu setelah tidak ada cara lain yang bisa ditempuh, baru melakukan covered operation. Karena covered operation sendiri memiliki banyak masalah. Pertama, dalam hal perekaman audio atau video. Nah, perekaman ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya di Amerika Serikat, rekaman audio atau video itu diperbolehkan dan tidak dianggap melanggar undang-undang. Tapi di negara bagian lain, rekaman audio atau video itu justru adalah pelanggaran hukum karena melanggar privasi orang-orang yang ada di negara tersebut. Dan jika ingin melakukan perekaman audio atau video itu sah jika orang yang terlibat dalam rekaman audio atau video itu telah setuju untuk direkam. Kemudian di dalam perekaman audio atau video ini juga ada yang namanya reasonable expectation. Nah, reasonable expectation ini adalah harapan yang cukup layak untuk menjamin privasi seseorang. Misalnya, sebenarnya misalnya di tempat umum. Nah, tempat umum kan kita boleh melakukan rekaman audio atau video. Tapi ada beberapa tempat umum yang memiliki reasonable expectation ini. Misalnya tempat umum berupa ruang ganti spa atau tempat gym. Mereka memang tempat umum, tetapi tempat umum tersebut menjamin privasi dari pengguna tempat umum tersebut. Sehingga jika kita melakukan perekaman audio atau video di sana, justru akan membuat kita melanggar peraturan.
Bahkan jika memang kita diharuskan merekam audio atau video di tempat tersebut, itu harus sesuai dengan persetujuan dari atasan lembaga kita. Yang kedua adalah penjebakan atau entrapment. Nah, penjebakan ini adalah masalah terbesar dalam covert operation, karena dalam covert operation itu kita tidak boleh dilaksanakan untuk phishing expedition. Nah, phishing expedition ini adalah kegiatan untuk memancing, mengajak, atau menggoda orang-orang untuk berbuat kejahatan. Misalnya, contoh kasusnya, misalnya ada satu pemilik toko, dan dia merasa curiga adanya pencurian di toko tersebut, karena dia melihat nilai persediaan yang lebih tinggi daripada nilai penjualan. Sehingga ia akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang detektif. Nah, detektif ini akan menyamar sebagai seorang kurir atau tukang antar barang atau menjemput barang dari toko tersebut. Nah, detektif ini kemudian akan melaksanakan aksi suap kepada setiap pegawai di bidang pengiriman barang. Dengan syarat mereka memperbolehkan si detektif ini untuk meninggalkan toko tanpa menandatangani dokumen pengambilan barang. Misalnya jika ada satu orang karyawan yang terpancing oleh detektif tersebut, kemudian perusahaan menangkap dan menahan si karyawan tersebut. Kasus seperti ini akan ditolak oleh pengadilan, karena pengadilan menganggap bahwa seorang pemilik toko itu tidak pantas mencurigai adanya pencurian di toko tersebut hanya dengan melihat nilai persediaan dan nilai penjualannya. Nah, selain itu juga si detektif ini sebenarnya tidak menaruh curiga atau menduga siapa yang akan menangkap umpan tersebut, dan karena yang dia lakukan hanyalah memancing. Kemudian yang kedua adalah surveillance. Yang tadi adalah undercover operation, yang sekarang adalah surveillance. Jadi surveillance ini dibagi menjadi dua kelompok besar menurut jenisnya. Pertama, dari segi gerakannya. Ada yang pertama mobile surveillance dan yang kedua fixed surveillance. Jadi surveillance sendiri adalah pengintaian atau pengamatan terhadap manusia, tempat ataupun objek. Nah, mobile surveillance berarti pengintaian yang bergerak, bisa dengan cara tailing atau membuntuti, dan shadowing atau membayangi. Jadi kita sebagai investigator bergerak mengikuti pelaku kejahatan yang bergerak juga. Yang kedua adalah fixed surveillance atau dengan cara stake out and plan, yang maknanya adalah tertanam. Jadi misalnya si pelakunya itu yang di satu tempat, dan kemudian kita sebagai investigatornya itu bergerak di sekitar area objek tersebut. Jadi kita disebut dengan pengintaian yang tetap atau fixed surveillance, karena objek yang kita teliti itu di tempat. Nah, yang kedua adalah menurut kondisinya, ada loose surveillance dan juga close surveillance. Loose surveillance berarti pengintaian longgar. Artinya pengintaian tersebut tidak harus dilakukan secara terus-menerus. Dan bahkan pengintaian ini juga harus dihentikan jika si objek yang kita teliti itu merasa curiga terhadap kita. Sedangkan close surveillance itu berbeda. Close surveillance itu mengharuskan kita sebagai investigator untuk terus-menerus mengamati dan mengintai orang tersebut. Nah, dan bahkan jika orang tersebut mulai curiga terhadap kita juga tidak boleh berhenti melakukan pengintaian. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengurangi atau menghilangkan rasa curiga tersebut. Dan dan keadaan itu bisa berubah. Jadi close surveillance itu bisa kita tingkatkan menjadi close surveillance. Misalnya kita melihat mencurigai seseorang yang melakukan transaksi gelap. Nah, dari low surveillance itu harus kita tingkatkan dengan close surveillance agar kita bisa mengetahui dengan jelas siapa saja yang terlibat atau bukti-bukti yang bisa kita kumpulkan lebih banyak tentang kejahatan tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan sumber dan informan. Sebenarnya sumber dan informan ini sama, itu fungsi untuk memberikan informasi untuk mengembangkan suatu kasus. Tetapi bedanya adalah sumber itu berarti orang yang memberikan informasi, tetapi dia tidak terlibat dalam kasus kejahatan. Misalnya seorang tukang cukur rambut, tukang pangkas rambut misalnya, dia mendengar percakapan dari pelanggannya. Jadi misalnya dia memberikan informasi tentang apa yang
percakapan oleh si pelanggan tersebut, tetapi dia sesungguhnya tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Dan yang kedua itu informan. Informan ini berarti dia terlibat dalam kasus tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada 4 jenis informan. Pertama, basic lead informants atau informan yang memberi informasi tentang kejahatannya. Dan biasanya basic lead informan ini adalah informan yang memiliki banyak motif. Misalnya, dia ingin membalas dendam terhadap mantan atasannya, sehingga ia memberikan informasi tentang kejahatan yang dilakukan oleh dia sendiri, atau atasannya, atau bahkan satu perusahaan tersebut. Yang kedua adalah covert informants. Nah, jadi informan ini adalah informan yang ditanam dalam sebuah skenario atau dalam suatu situasi. Nah, covert informan ini bisa menjadi musuh dalam selimut bagi si pelaku kejahatan atau menjadi mata dan telinga dari pihak investigator. Yang ketiga adalah accomplice or witness informants. Jadi informan ini dari waktu ke waktu dapat dimintai informasi, tapi selama dia tidak diminta informasi, dia bisa saja diseret ke meja hijau. Dan kemudian biasanya accomplice or witness informant ini biasanya akan dimintai untuk membocorkan rahasia teman-temannya dengan imbalan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dan yang terakhir adalah partisipan informan. Jadi informan ini terlibat dalam pengumpulan bukti awal investigasi. Dan sesuai namanya, informan ini akan ikut berpartisipasi dalam investigasi yang dilakukan untuk meneliti atau mengamati sebuah kasus. Dan kemudian akan dijelaskan oleh William Sanjaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sting operations, yaitu penyamaran dan penyergapan. Nah, jadi operasi penyamaran itu pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat, yang mana praktiknya masih terbatas pada penggunaan agen yang membantu polisi, yang bergerak dalam transaksi jual-beli barang curian. Namun, di dalam perkembangan selanjutnya, berbagai kegiatan kepolisian lainnya juga dimasukkan dalam operasi penyamaran. Nah, saat ini, segala kegiatan tersembunyi yang menjadikan para koruptor, pelanggar lalu lintas, para penjajah seks komersial, curanmor, perdagangan miras ilegal, dan narkoba sebagai target, dikenal sebagai sting operation. Nah, jadi penegak hukum itu melakukan penyamaran untuk mengidentifikasi calon tersangka yang kemudian ditangkap dalam penyergapan. Tetapi penyergapan itu sendiri tidak harus merupakan rangkaian dari operasi penyamaran. Misalnya, kehadiran polisi secara mendadak dalam jumlah yang besar di tempat yang dinilai rawan tanpa harus ada operasi penyamaran. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur dasar ya. Jadi operasi penyamaran mempunyai unsur-unsur dasar sebagai berikut. Yang pertama, adanya peluang atau godaan untuk melakukan kejahatan, baik yang diciptakan maupun yang dimanfaatkan oleh polisi. Yang kedua, adanya pelaku kejahatan atau sekelompok pelaku kejahatan untuk suatu jenis kejahatan tertentu. Misalnya, curanmor yang menjadi sasaran. Yang ketiga, polisi atau penggantinya yang melakukan penyamaran. Yang keempat, dampak atau klimaks. Nah, kena lu. Ketika operasi penyamaran berakhir dengan penyergapan. Jadi unsur yang paling menentukan dalam operasi penyamaran itu adalah unsur yang keempat, yaitu ketika penegak hukum memberitahu jati diri mereka yang sebenarnya dan pelaku tertangkap tangan. Di Amerika Serikat sendiri, klimaks, nah kena lu, apalagi di bawah sorotan video ataupun rekaman audio, meyakinkan juri yang kemudian memberi putusan bersalah. Meskipun dalam penangkapan tersebut ada unsur muslihat. Slide selanjutnya. Nah, muslihat dalam sting operations. Muslihat yang digunakan itu bergantung pada jenis kejahatan yang menjadi target dan tujuan operasi penyamaran. Secara umum,
Kalau ada unsur muslihat, operasi penyamaran biasanya sangat kompleks, berlangsung untuk waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, ada perbedaan kompleksitas ketika menangkap penjual miras kepada anak di bawah umur, makelar tenaga kerja anak-anak, penjajah seks komersial, penerima dan pemberi uang suap. Nah, jadi nggak jarang kalau di Amerika Serikat itu polisi menyamar sebagai penjajah seks komersial untuk menangkap penjajah seks dan orang-orang lain yang terlibat dalam jaringan kejahatan. Atau penyuapan di birokrasi seperti bea cukai dan imigrasi itu juga seringkali merupakan prosedur yang melekat dan tidak terpisahkan dari lembaga yang bersangkutan. Nah, karena itu pemakaian muslihat nggak dapat dihindari. Nah, jadi muslihat itu juga digunakan dalam menangkap penadah barang-barang hasil curian. Atau contoh lainnya lagi, penyuapan dalam jual beli perkara pengadilan dalam upaya memperoleh kemudahan dan dalam rangka pengadaan barang itu lebih sulit lagi terungkap. Nah, transaksi diketahui dan dilakukan oleh orang-orang dalam jumlah yang sangat terbatas. Hanya dengan muslihat yang dirancang dengan baik, dalam jumlah yang beraneka ragam dan dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama, akan membawakan hasil yang memuaskan. Slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa teknik dan peralatan muslihat, itu ada 8, yang mana akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita mulai dari penyamaran, yaitu penegak hukum dapat melakukan berbagai penyamaran tergantung dari peran yang dimainkannya. Ia bisa menjadi seorang pebisnis yang mengikuti kemauan penyelenggara negara yang meminta disogok atau yang memeras, atau pedagang bakso yang melakukan pengintaian di sekitar rumah yang menjadi target penggebrekan. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu kalau di Amerika, polisi memainkan peran sebagai penjajah seks untuk menangkap sang hidung belang. Yang kedua adalah kios samaran, yaitu kios semacam ini digunakan untuk menembus jaringan penadah. Jadi, polisi yang menjalankan kios samaran itu dapat bertindak seperti pembeli atau penaksir nilai. Kios ini beroperasi di tempat yang kelihatan legal, seperti pusat perdagangan, perkantoran, dan pergudangan resmi. Lalu yang ketiga adalah informan profesional, yaitu seorang tersangka kejahatan atau seorang yang pernah menjadi tersangka dapat menjadi informan yang membantu polisi dengan ganjaran tidak ditahan atau tidak disidik. Nah, jadi informan itu bahkan dapat menerima uang secara legal. Dalam kejahatannya kompleks, seperti jaringan obat terlarang, kegiatan penadahan barang curian yang terorganisasi dengan baik, ataupun sistem pemberian suap kepada pejabat dengan pengamanan yang rapi, polisi seringkali menggunakan pelaku atau mantan pelaku kejahatan. Karena apa? Karena mereka mempunyai keahlian dalam seluk-beluk kejahatan dan koneksi dengan anggota kelompok terkait. Nah, jadi keahlian dan koneksi ini yang berguna bagi penegak hukum dalam merancang dan melaksanakan tingkat muslihat yang tepat. Nah, yang keempat ada iklan, yaitu operasi penyamaran dapat memasang iklan penjualan barang-barang curian untuk menjaring para penadah. Nah, ada lagi iklan yang diikuti dengan lotre bagi semua pembeli barang curian. Jadi, kunci suksesnya itu adalah mengetahui apa yang bisa merangsang mereka untuk menghadiri pelaksanaan transaksi. Slide selanjutnya. Yang kelima adalah internet, yaitu internet seperti pedang bermata dua. Kenapa disebut sebagai seperti pedang yang bermata dua? Karena yang pertama, di sisi satunya internet dapat membantu penegak hukum melakukan operasi penyamaran, seperti pengiklanan kios-kios samaran. Tapi di sisi lain, internet malah memfasilitasi tindakan kriminal. Internet memungkinkan tampilan website barang-barang haram, prostitusi, pedofilia, bahkan fraud. Nah, yang keenam adalah mobil sebagai umpan, yaitu polisi dapat menggunakan mobil umpan ketika mereka mengetahui kawasan penjualan mobil curian atau jenis
atau merek mobil yang sering menjadi sasaran pencurian. Nah, jadi operasi mobil umpan itu bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Kalau yang sederhana itu contohnya mobil yang ditinggal di pelataran parkir. Ketika pencuri melakukan aksinya, ia disergap oleh polisi yang sudah mengikuti gerak-geriknya. Sedangkan operasi yang rumit, mobil umpan dilengkapi dengan alat yang merekam dan memberitahu posisi di mana kendaraan berada. Yang ketujuh adalah pengganti, yaitu polisi biasanya mempekerjakan pencuri profesional dan pelaku kejahatan dalam melaksanakan operasi penyamaran yang rumit dan canggih, khususnya dalam penadahan dan korupsi. Jadi pengganti ini berbeda dengan si informan. Pengganti melakukan pekerjaan yang mereka tekuni secara profesional, tetapi untuk kepentingan polisi. Keahlian profesional inilah yang dimanfaatkan sama polisi. Nah, yang kedelapan adalah pengintaian, yaitu ketika penegak hukum banyak menggunakan muslihat, kemungkinan besar mereka akan menggabungkannya dengan pengintaian. Nah, mengapa begitu? Karena pada proses penuntutan di pengadilan, polisi harus membuktikan bahwa pelaku tidak terjebak untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ya diperlukanlah pengintaian pada awal mulanya, seperti pemasangan alat perekam. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada dua tujuan operasi penyamaran, yaitu dua tujuan utamanya. Yang pertama adalah investigasi, dan yang kedua adalah mengurangi atau mencegah kejahatan tertentu. Jadi, kebanyakan operasi penyamaran ini digunakan untuk investigasi dengan menembus jaringan atau mata rantai kejahatan, mengumpulkan bukti, serta mengenali atau mengidentifikasi pelaku-pelaku dan menangkap mereka. Penegak hukum melancarkan operasi penyamaran khususnya untuk mengungkap fraud besar-besaran dan rumit. Slide selanjutnya. Operasi penyamaran itu mengumpulkan banyak sekali bukti dan barang bukti seperti hasil rekaman, catatan transaksi, rekaman video, penjelasan yang rinci tentang jaringan organisasi, dan sistem yang berkaitan dengan kasus kejahatan. Nah, jadi operasi penyamaran itu memerlukan kerahasiaan. Publisitas sebelum atau selama operasi penyamaran itu harus dihindari. Namun, publisitas tidak dapat dihindari ketika operasi penyamaran menghasilkan penangkapan. Tetapi publisitas dalam makna tertentu itu bisa merupakan bagian dari operasi penyamaran. Selanjutnya, manfaat operasi penyamaran. Yang pertama adalah memfasilitasi investigasi dan meningkatkan penangkapan. Yang kedua, meningkatkan hubungan kemasyarakatan dan citra kepolisian. Yang ketiga adalah meningkatkan kehadiran polisi. Yang keempat, memperbaiki kerjasama antara polisi dan penuntut umum. Yang kelima, menghasilkan prestasi pemindanaan yang impresif. Yang keenam, menekan kejahatan walaupun tanpa penahanan. Ini terutama yang terlibat dalam kejahatan kesusilaan. Yang ketujuh, menimbulkan goodwill dengan masyarakat dan dunia usaha dalam melawan kejahatan. Yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan kepada kepolisian dengan dikembalikannya kendaraan bermotor yang dicuri kepada pemiliknya. Slide selanjutnya. Nah, selain banyaknya manfaat dari operasi penyamaran, juga ada sisi negatifnya, yaitu yang pertama, operasi penyamaran tidak serta-merta mengurangi atau mencegah kejahatan. Yang kedua, operasi penyamaran bahkan dapat meningkatkan kejahatan. Undercover agent yang mengedarkan narkoba bisa menjadi korban pemakaian narkoba. Yang ketiga, operasi penyamaran dianggap tidak etis karena memakai muslihat yang secara moral salah. Yang keempat, ada unsur penjebakan. Dan yang kelima, operasi penyamaran mahal biayanya.
Selanjutnya, nah, sekian presentasi dari kami. Izinkanlah kami untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Burung kutilang, burung merpati, terbang di langit bersama-sama. Cukup sudah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi semua. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.